Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Belajarku. Go. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Gimana persiapan SKB CPNS 2021? Semoga teman-teman di sini bisa lulus CPNS 2021 ya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang penalaran dan pemecahan masalah SKB non-dosen ya untuk Kemendikbud CPNS 2021. Nah, ini berdasarkan banyak sekali teman-teman yang request minta tolong untuk dibahas soal pemecahan dan penalaran masalah Kemendikbud non-dosen. Oke, kita akan bahas. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah senantiasa nih tetap stay tune di channel Belajarku, komen dan like. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa ya untuk mendukung channel ini supaya tetap update terus untuk membantu teman-teman mempersiapkan SKB CPNS 2021. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya supaya teman-teman bisa update terus video dari channel Belajar Go. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Waktu di Jakarta lebih cepat 6 jam dari kota Edinburgh. 6 jam dari kota Edinburgh ya. Yoga berangkat dari Jakarta menuju Edinburgh pada pukul 9 pagi. Hari Sabtu ya. Jadi sampainya hari Sabtu. Kemudian tiba 18 jam kemudian. Jadi waktu perjalanannya ini 18 jam. Nah, pada hari dan pukul berapakah sih pesawat tersebut tiba di kota Edinburgh? Nah, kira-kira pukul berapa nih? Nah, yang perlu kita ketahui adalah ya, jadi selisih jarak antara Jakarta sama Edinburgh ini 6 jam gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin Edinburgh, mau tiba di Edinburgh gitu ya. Edinburgh berarti kan harus Jakarta, waktu Jakarta dikurangi dengan 6 jam. Oke, di sini paham? Nah, terus kemudian waktu perjalanannya si Yoga ini berapa sih? Saya singkat ini ya. Waktu perjalanannya kan 18 jam. Nah, 18 jam ini kan Jakarta ya. 18 jam ini kan Jakarta. Ini kan Jakarta. Terus kalau kita convert ke Edinburgh, berarti kan 18 dikurangi 6 ya. Berarti adalah 12 jam. Ini di Edinburgh-nya. Ya, Edinburgh. Kemudian si Yoga ini kan berangkatnya Yoga kan berangkat hari Sabtu ya. Sabtu pukul 09.00. Nah, kira-kira di Edinburgh-nya pukul berapa? Ya udah tinggal nambahin aja di plus 12 jam. 12 jam berarti kan jawabannya masih hari Sabtu pukul 21 ya. Nih, 09 tambah 12 kan 21. Berarti jawabannya yang B. Gimana? Bisa memahami? Oke, kenapa enggak Minggu gitu? Kan di sini yang pukul 21 kan ada Sabtu sama Minggu. Nah, karena waktu perjalanannya ini kan belum 24 jam ya, masih 12 jam. Sehingga harinya itu masih Sabtu, bukan Minggu. Kecuali nanti ada 24 jam lebih. Bisa jadi nanti hari Minggu. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal kedua. Dini mempunyai tabungan 300.000. Selanjutnya dia berjalan-jalan ke mall. Di sana sedang ada obral baju dan celana menjelang Natal. Dini ingin membeli baju dan celana. Celana dijual dengan harga 250.000. Nah, berarti ini harga celananya 250.000 ya, dengan diskon 40%. Sedangkan baju dijual dengan harga 120 dengan diskon 15%. Pajaknya adalah 5%. Berapakah sisa uang tabungan Dini? Oke, berarti langkah pertama yang kita harus cari adalah harga celana dan baju setelah diskon. Berapa sih? Oke, berarti kita masuk sini dulu. Harga celananya setelah diskon berarti kan 250.000 ya kan? Dikurangin diskonnya 40%.
100 dikali 25. Oke, berarti tinggal 40 sama 25. Ini coret aja. Berarti 4 sama 25 kan 100 ya. Berarti tinggal 100.000. Berarti harga celana adalah 250.000 dikurangi 100.000. Tinggal 150.000. Kemudian untuk harga baju, kan, harga bajunya adalah 120.000 dikurangi dengan diskonnya 15% ya. 120.000. Oke, berarti harga bajunya coret-coret, tinggal 12 dikali 5 ya. 12 dikali 15, sorry. 0, 1, berarti 6, 2, 1 ya, berarti 180. Oke, berarti tinggal 18.000. Oke, berarti tinggal 120 dikurangi 18.000, jadinya 102.003 kali. Oke, berarti kita ketemu harga celana sama bajunya berapa setelah dapat diskon. Berarti 150 ditambah dengan 102.000. Jadinya harganya 252. Oke. Nah, ini tadi kan ada pajak ya. Pajak sebesar 5%. Nah, berarti kita hitung pajaknya dulu dikali dengan 252. Kita coret ya, nggak perlu. Tinggal dikali 252 dikali 5, 0, 1, 6, 2, 12. Berarti 12, 6, 0, 0-nya tambah 1. Oke, berarti pajaknya adalah 12.600. Berarti kalau harga celana plus baju ya, plus pajak itu tinggal 252.000 3 kali ditambahkan dengan 12.600. Jadinya 6, 4 ya. Terus 6, 2. Jadinya harga baju celana yang sudah diskon sama pajak adalah 264.600. Nah, kemudian kita mau cari sisa tabungan dini nih untuk buat beli baju sama celana. Oke, berarti tabungan dini ya 300.000. Tinggal dikurangi dengan belanjanya tadi sebanyak 264.600. Oke, tinggal dikurangi. Berarti 0, ini 4, 9, 9 dikurangi 4, 5, 9 dikurangi 6, itu 3. Berarti 35.400. Jadi sisa tabungan dini ketika sudah dibelanjakan dengan celana sama baju, sisanya adalah 35.400. Oke, gimana? Bisa memahami? Gampang kan? Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, soal nomor 3. Gaji Pak Johan sebesar 4.800.000 per bulan dengan penghasilan tidak kena pajak adalah 1.200.000. Pajak penghasilannya yang dikenakan perusahaannya adalah 15%. Nah, seluruh gaji yang ia dapat dalam 1 bulan tersebut ditabung di bank. Bank memberi bunga 6% per tahun. Kemudian setelah 9 bulan, uang tabungan tersebut diambil untuk membeli televisi. Televisi seharga 2.400.000 belum termasuk PPN. Berapa uang yang harus dibayarkan Pak Johan untuk membeli televisi nih? Untuk membeli televisi. Nah, teman-teman berarti fokusnya cukup ke televisi aja ya. Ke televisi aja. Jangan ke tabungan, ke bunga, nggak perlu. Ya, jadi fokusnya ke televisi. Jadi data-data di atas itu hanya jebakan aja. Jadi fokusnya hanya di soal televisi ya. Jadi kita langsung aja masuk ke televisi. Harga televisinya tadi berapa sih? 2.400.000 ya.
2.400.000, terus PPN-nya adalah 10%. Nah, berarti tinggal 10/100 dikali 2.400.000. Berarti 240.000 ya. Nah, berarti harga televisi plus PPN adalah 2.400.000 ditambah dengan 240. Jadi harganya tinggal 2.640. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, ingat teman-teman, banyak nanti soal SKB CPNS untuk pemecahan dan pemecahan masalah dan penalaran ya. Nanti banyak jebakan-jebakan, tapi fokus ke soalnya dulu. Nanti ada disajikan dalam bentuk tabel juga, tabel banyak, tapi yang digunakan itu hanya satu tabel, ada soal seperti itu. Nanti teman-teman harus teliti juga. Oke, soal nomor 3 gampang ya, berarti. Lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke penalaran logis ya, ini masuk ke penalaran logis. Nomor 4, di Jakarta telah banyak dibangun gedung-gedung bertingkat nih. Hotel dan pasar-pasar yang baru dibangun di negara kita banyak yang bertingkat kan. Pasar modern biasanya, pasar modern, tapi juga ada pasar tradisional yang sudah bertingkat. Nah, Pak Sarlito baru datang di Jakarta. Dan tinggal di sebuah hotel. Pak Sarlito sudah merencanakan untuk melihat dari dekat gedung-gedung yang bertingkat ini. Jadi, nah kalau dari sini kita harus menganalisa juga dari masing-masing jawabannya seperti apa. Yang A ya, Pak Sarlito menginap di hotel yang bertingkat. Bisa ya, bisa jadi. Karena di sini kan ada keterangannya ya. Pak Sarlito baru datang ke Jakarta dan tinggal di hotel nih. Tuh, kita keep dulu. Terus kemudian yang B, tidak ada hotel yang bertingkat di Jakarta. No, berarti salah ya ini. Karena kan ada kalimat hotel-hotel dan pasar-pasar yang baru dibangun di negara kita banyak yang bertingkat. Di Jakarta banyak hotel yang bertingkat. Ya benar, memang benar. Kita keep dulu. Terus mungkin Pak Sarlito menginap di hotel yang tidak bertingkat ya. Tidak bertingkat. Nah, di sini kan ini ya kata-katanya, Pak Sarlito baru datang ke Jakarta dan tinggal di sebuah hotel. Nah, kan ada kata-kata dekat ya. Berarti kan kemungkinan Pak Sarlito menginapnya di hotel yang bertingkat. Berarti ini bukan. Tuh. Nah, berarti tinggal A sama C ya. Nah, jawabannya yang benar yang mana? Yang A. Kenapa sih yang A? Gitu. Nah, kalau yang A ini masuk ke kesimpulannya ya, karena di sini kan juga dijelaskan adanya subjek Pak Sarlito gitu. Jadi di kesimpulannya nanti juga masuk ke Pak Sarlito gitu. Kalau di C ini kan nggak ada Pak Sarlito ya, nggak ada subjeknya Pak Sarlito. Dia langsung di Jakarta banyak hotel-hotel yang bertingkat. Jadi ini semacam general aja di kalimat yang awal gitu. Jadi sehingga jawabannya adalah yang Pak Sarlito menginap di hotel yang bertingkat. Oke, gimana? Bisa memahami? Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 5. Barang-barang pecah belah itu pecah kalau jatuh. Nah, ini kata-katanya bikin ini ya rancu ya. Barang-barang pecah belah itu pecah kalau jatuh. Oke. Barang-barang yang tidak dapat pecah kalau jatuh tidak digolongkan dengan barang-barang pecah belah. Oke. Cangkir merek Strong buatan Inggris tidak dapat pecah kalau jatuh. Berarti bisa disimpulkan cangkir merek Strong ini bukan merupakan barang pecah belah ya. Oke, kita masuk ke pilihan jawabannya. Yang A, cangkir buatan Inggris termasuk barang pecah belah. Bukan ya, karena cangkir buatan Inggris tadi tidak dapat pecah. Tuh. Terus cangkir buatan Inggris tidak dapat pecah. Oke, kita keep dulu ya.
Terus kemudian yang C, cangkir merek Strong buatan Inggris tidak termasuk barang pecah belah. Nah, ini yang paling tepat ya. Benar banget gitu. Kemudian cangkir Strong buatan Inggris tidak mungkin pecah. Belum tentu ya. Nah, kita masuk ke pilihan B dulu. Kenapa sih yang B itu salah gitu? Kenapa yang B salah? Cangkir buatan Inggris ini kan tidak dapat pecah. Nah, di keterangannya tidak dapat pecah kalau jatuh ya. Di sini ada kalau jatuh gitu. Nah, berarti cangkir buatan Inggris ini bisa jadi pecah ketika dipecahkan atau dipatahkan atau dipukul. Nah, itu kan bisa jadi pecah. Namun kalau jatuh itu tidak mungkin pecah. Berarti yang B ini salah, yang D juga salah. Berarti jawabannya adalah yang C yang benar. Oke. Bisa memahami? Oke, lanjut. Nah, ini ada dua soal ya, dua soal buat latihan teman-teman, buat mengasah analisa dan pemecahan masalah teman-teman. Tuh, nah bisa dikerjakan dan ditulis di kolom komentar jawabannya ya. Ada nomor 1. Seperti ini soalnya. Jadi disajikan data, ada pegawai ASN dan pegawai honorer. Kontribusi yang paling besar di tahun berapa sih untuk pegawai honorernya? Tuh. Nah, harus teliti ya. Jangan terjebak ya. Harus teliti. Kemudian yang soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ada penalaran logis. Setiap kota yang memiliki pusat hiburan mempunyai ciri rawan kejahatan. Pusat hiburan menyebabkan adanya keramaian yang menarik para penjahat. Sebagian penjahat adalah residivis. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak dapat disimpulkan dari pernyataan di atas? Nah, kira-kira jawabannya apa? Nah, silakan teman-teman tulis aja di kolom komentar ya, beserta apa sih alasannya teman-teman bisa menjawab itu. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir ya. Jangan lupa jika teman-teman ada request soal SKB CPNS boleh langsung ditulis di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Goodbye.